Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alinka, guru UPTD SMP Negeri 6 Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan berbagi praktik baik topik asesmen pembelajaran dengan judul Asam Berisi. Asesmen sumatif yang melampaui angka, bermakna, dan menginspirasi. Bagaimana praktik baik itu? Mari kita saksikan. Pada tahun pelajaran 2021-2022, pelaksanaan evaluasi akademik di SMP Negeri 6 Moncongloe terdiri dari berbagai bentuk ujian, termasuk ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian kenaikan kelas, dan ujian sekolah. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peserta didik ketika mau ujian cenderung memfokuskan upaya belajar mereka pada pencapaian nilai yang tinggi daripada penyerapan ilmu pengetahuan yang baru. Hasilnya, peserta didik tersebut merasakan tingkat kecemasan yang signifikan yang diakibatkan oleh harapan dari lingkungan sekitar untuk mencapai nilai yang tinggi. Ketika ujian dilaksanakan, peserta didik diharapkan pada serangkaian soal dan tuntutan untuk memberikan jawaban yang benar. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. Akhirnya, nilai yang diperoleh menjadi penentu keberhasilan peserta didik dalam mencapai kelulusan. Namun demikian, sebenarnya peserta didik sebelumnya telah melalui berbagai proses pembelajaran dengan pemahaman yang mendalam terhadap materi tersebut. Assessment of learning adalah asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Asesmen ini umumnya dikenal sebagai asesmen sumatif. Tantangan utama dalam merancang asesmen ini adalah merumuskan bentuk asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, guru perlu menyiapkan indikator yang dapat mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran bisa tercapai. Setelah itu, dari indikator yang ada, menentukan bentuk asesmen yang dilakukan seperti melakukan presentasi, membuat proyek, berdiskusi, dan lainnya. Tantangan lainnya yaitu validitas dan reliabelnya informasi terkait perkembangan belajar atau asesmen formatif, asesmen awal pembelajaran, dan proses pembelajaran. Data tersebut penting untuk diolah dan dihubungkan dengan pelaksanaan asesmen sumatif untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran atau mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang belum maksimal sebelum melakukan asesmen sumatif. Kemudian, saya melakukan asesmen sumatif dengan melakukan diferensiasi produk pada aspek kesiapan belajar. Saya mengolah data asesmen formatif untuk menentukan pembagian hak belajar kepada peserta didik, terutama yang belum memenuhi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Berikut langkah-langkah yang saya lakukan dalam melaksanakan asesmen sumatif. Yang pertama, mengolah data asesmen formatif. Pada tahap ini, saya terlebih dahulu melakukan pengolahan hasil asesmen formatif guna menentukan dan mengembangkan asesmen sumatif. Apabila hasil seluruh siswa mencapai tujuan pembelajaran, maka pelaksanaan asesmen sumatif tidak perlu dilakukan. Namun demikian, hasil asesmen sumatif menunjukkan beberapa peserta didik perlu untuk dikonfirmasi kembali untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Merencanakan asesmen sumatif. Pada tahap ini, saya merencanakan memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat produk berupa poster dan melakukan presentasi produk. Setiap peserta didik akan memiliki peran yang ditentukan berdasarkan aspek kesiapan belajar yang tergambar dari data asesmen formatif. Tujuan dari hal ini adalah agar peserta didik tetap memperoleh hak belajar mereka dan tidak merasa senang menghadapi ujian, serta tetap berfokus pada pemerolehan ilmu pengetahuan.
Sebagai langkah tambahan, sebuah rubrik penilaian telah disiapkan untuk mengevaluasi sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, terutama bagi mereka yang belum mencapai tujuan tersebut. 3. Melaksanakan asesmen sumatif. Pada tahap ini, saya melakukan asesmen sumatif kepada peserta didik dan peran saya adalah sebagai fasilitator dan melakukan observasi penilaian. Terdapat 4 kelompok yang melakukan presentasi, sementara sisanya berperan sebagai pendengar dan terlibat dalam sesi tanya jawab. Keempat kelompok tersebut menyajikan poster dengan topik tentang teknologi masa depan yang mencakup unsur perangkat keras, perangkat lunak, fungsi, cara kerja, dan manfaat dari gambar poster yang mereka sajikan. Keempat, konfirmasi hasil asesmen sumatif. Pada tahap ini, saya melakukan konfirmasi selama jam istirahat sekolah untuk mengetahui perkembangan proses pembelajaran. Saya juga menanyakan kesan dan refleksi tambahan peserta didik selama proses pembelajaran untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk melakukan refleksi diri sebagai guru dan memperoleh data tambahan yang berguna dalam proses penilaian, terutama terkait dengan materi yang baru saja diselesaikan. Selain itu, tahap ini juga penting dilakukan guna memperoleh informasi yang lebih akurat tentang perkembangan belajar peserta didik. Saya melakukan asesmen sumatif dengan tujuan untuk mengevaluasi pencapaian 3 tujuan pembelajaran. Hasilnya sangat memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran. Peserta didik tidak lagi hanya berorientasi pada nilai yang tinggi saat ujian formal, melainkan mereka lebih menikmati dan memberi makna pada proses pembelajaran itu sendiri. Selain itu, mereka lebih mempersiapkan pemahaman daripada sekedar menghafal dan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Peserta didik juga mendapatkan hak belajar yang sesuai dengan kodratnya dari data asesmen formatif yang telah dikumpulkan sebelumnya. Sebagai contoh, terdapat peserta didik yang data perkembangan belajarnya rendah sehingga perlu diperlakukan berbeda dengan peserta didik yang perkembangan belajarnya tinggi. Hal ini kemudian membuat peserta didik tidak mengalami kecemasan dalam belajar karena semua peserta didik tidak dapat diperlakukan sama dan memiliki proses yang berbeda-beda. Selain memberikan manfaat dalam hal pembelajaran, asesmen sumatif juga memberikan dampak yang signifikan secara mental bagi peserta didik. Mereka menjadi lebih berani dan bertanggung jawab atas hasil belajar mereka dengan menunjukkan kemampuan mereka melalui dalam bentuk unjuk diri daripada hanya menghadapi ujian formal di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Dewi dari kelas 71. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan bahwa saya sangat menikmati proses pembelajaran ini. Dulu saya sangat bersungguh-sungguh dalam belajar dan kadang juga tertekan karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Berbeda dengan sekarang, proses penilaian berlangsung begitu saja. Kami biasanya melakukan presentasi di depan kelas, diskusi dan mengerjakan proyek seperti membuat poster dan membuat video. Saya sangat termotivasi dan saya sangat menikmatinya. Terima kasih. Nah, itulah tadi video praktik baik saya tentang asesmen pembelajaran. Semoga video itu bisa mendapatkan inspirasi dan diterapkan di kelas Bapak Ibu guru hebat sekalian. Terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.